Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, di Masjid Khalid bin Walid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Taib ya ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya sampai di bab apa kita? Nah, sudah masuk tayamum belum? Ya. Masalah mengusap ya, mengusap sepatu. Tapi pertemuan sebelumnya kita telah lewati. Tapi saya ingatkan ya ikhwan, untuk diri saya dan kita semua agar meluruskan niat, menghadirkan niat kita dalam menuntut ilmu. Duduknya kita di majelis yang mulia ini, majelis yang agung ini, yaitu majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Mesti menghadirkan niat, mengikhlaskan niat agar kita mendapat ganjaran yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu menuntut ilmu ini, kata para ulama, lebih afdal, tidak ada yang menandinginya dari amalan-amalan yang sunnah. Bukan selain yang wajib. Untuk amalan yang sunnah tidak ada yang bisa menandingi apa? Amalan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini besar pahalanya. Maka namun ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, keutamaan ini yang besar ini, pahala yang besar ini diperoleh, akan diraih oleh siapa? Mereka-mereka yang meluruskan niat. Nah itu kita sering ingatkan, tekankan niat dalam seluruh ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, zakat, sedekah, infak. Yang paling penting adalah niat. Walaupun amalan besar, kalau niatnya lemah, apalagi tidak ada, apalagi bukan karena Allah, ini selesai. Jadi kecil pahalanya, bisa jadi nol. Nah ini saya ingatkan, karena menuntut ilmu ini bukan amalan kecil, ini amalan besar ini menuntut ilmu. Termasuk amalan langka di zaman yang penuh dengan fitnah ini, termasuk amalan langka apa? Langka apa? Menuntut ilmu. Kalau zaman dahulu biasa menuntut ilmu itu sudah mereka anggap sebagai apa? Kewajiban, kebiasaan mereka. Namun zaman-zaman setelahnya, apalagi di zaman kita ini, menuntut ilmu itu sudah dianggap aneh, asing.
Apalagi ditambah dengan apa? Niat-niat yang tidak baik, menuntut ilmu supaya dapat pekerjaan, misalnya menuntut ilmu agama. Ini banyak. Jadi jangan antum anggap orang yang pergi ke pondok pesantren, kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, lurus niatnya semua. Tidak semua. Bisa jadi ada di antara mereka yang apa? Niatnya pulang cuma mau kerja, dapat duit, cuma sekedar apa? Ingin hanya sekedar apa? Dapat duit, menafkahi itu saja. Tayyib. Jadi jangan sampai seperti ini niat kita. Amalan yang luar biasa ini, ikhwan. Jadi khusyuk kita merasa ini ibadah. Kalau kita tahu ini ibadah, kita rasakan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati dalam bab mengusap sepatu ini syarat sah. Ya kan? Syarat sah mengusap sepatu ada berapa kemarin? 7. Yang pertama, memakai sepatu setelah sempurna bersuci. Memakai sepatu setelah sempurna dari bersuci. Bersuci dengan air maksudnya, wudu atau mandi. Jadi kalau dia pakai sepatunya dalam keadaan berhadas, maka ini apa? Baik hadas besar maupun hadas kecil, tidak boleh dia usap sepatunya. Syarat yang kedua, sepatunya menutupi area yang wajib untuk dibasuh. Harus tertutup semua, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Kalau ada yang terlihat, tidak boleh diusap, harus dilepas dan dibasuh seperti biasa. Yang ketiga, imkanul masyi bihima urfan, memungkinkan untuk dipakai berjalan secara uruf. Kalau yang tidak bisa dipakai berjalan, artinya kalau dipakai berjalan bisa koyak, rusak, tidak boleh. Jangan diusap seperti ini. Yang keempat, tetap di kaki menempel, tanpa bantuan diikat atau yang benda-benda lainnya. Kemudian yang kelima, mubah. Sepatu tersebut adalah terbuat dari sesuatu yang mubah. Dan mubah artinya apa? Bukan hasil curian. Kemudian yang keenam, suci, tidak najis, bukan terbuat dari sesuatu yang najis. Yang ketujuh, tidak transparan. Ini syarat sah mengusap sepatu. Tidak terpenuhi salah satunya saja, maka tidak sah untuk diusap. Kemudian yang berikutnya apa ya ikhwan? Masa mengusap sepatu. Untuk yang mukim dan orang yang bermaksiat dalam bermaksiat safarnya berapa? 24 jam, sehari semalam. Untuk yang safar mubah, apalagi safar ketaatan, 3 hari 3 malam, yaitu 72 jam. Kapan perhitungan jam itu berjalan? Setelah berhadas, bukan setelah diusap. Kalau sudah berhadas, sudah terhitung itu. Jadi nanti besok harinya, kalau untuk yang mukim 24 jam, kalau untuk yang safar 72 jam, 3 hari 3 malam. Tayyib. Kemudian kadar yang wajib diusap bagian atas sepatu. Tapi bagian atas sepatu sebagian besarnya. Kalau sebagian kecilnya tidak sah, dia harus sebagian besarnya. Kalau sekedar diusap sampingnya tidak sah, belakangnya tidak sah, bawahnya apalagi alasnya tidak sah. Kalau dia gandeng, usap depan, usap samping, hukumnya makruh.
Jadi yang disyariatkan cuma bagian depannya, atas, bagian atas. Yang menyebabkan batal mengusap ada berapa kemarin? 3. Yang pertama, apa yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mengharuskan mandi berarti batal mengusapnya. Jadi kalau dia sudah usap, dia wudhu misalnya, dia sudah usap, terus dia junub, berarti batal. Hah? Di sini sudah belum? Oh belum. Hah? Alhamdulillah bekas saya, kalau tidak saya jalan terus. Azan dulu. Azan dulu. Biar enak toh. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Kita masuk pertanyaan yang ke-19, as-su'al at-tasi'a asyar. Soal yang ke-19. Ma yubtilul masha alaihima. Apa saja perkara yang membatalkan mengusap? Alaihima, yaitu mengusap sepatu. Al jawabu yubtiluhu ahadu thalathati asya'a. Dia dibatalkan
oleh salah satu dari 3 perkara. Wahia ma aujabal ghusla. Yang pertama, ma aujabal ghusla, seluruh perkara yang mewajibkan mandi. Siapa yang masih ingat perkara yang mewajibkan mandi ada berapa? Sudah lewat ini atau belum? Hah? Sudah toh? Sudah. Atau belum? Baik. Seluruh perkara yang mewajibkan mandi seperti junub, maka mengusapnya jadi batal. Kalau mengusap batal, otomatis wudhunya juga batal. Ats-tsani, yang kedua, au dhuhuru ba'dhi mahallil fardhi, nampaknya atau tersingkapnya, terlihatnya sebagian dari area yang wajib untuk dibasuh. Jadi kalau nampak terlihat area yang wajib dibasuh, berarti membasuhnya batal. Artinya apa? Sepatunya tidak boleh dicopot. Walaupun hanya sebagian antum copot, tidak lepas satu kali sempurna, cuma lepas sebagiannya, sebagian kaki yang lain masih di dalam sepatu, tapi terlihat misalnya area yang wajib seperti apa? Mata kaki, ya sudah, mengusapnya jadi batal. Kalau mengusap batal berarti wudhunya batal. Jadi sama sekali tidak boleh terlihat area yang wajib untuk dibasuh. Dia harus terus tertutup. Terus tertutup. Kemudian yang kedua, awin qida'u muddatil mashi, atau yang ketiga, ini beliau mengatakan atau artinya salah satunya saya ini sudah batal. Atau selesai masa mengusap. Untuk mukim dan orang yang safarnya maksiat 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Setelah pas 24 jam, mengusapnya jadi batal. Mengusapnya batal. Artinya ya wuduknya jadi batal juga. Wuduknya batal. Kalau yang safar mubah, safar yang mubah berapa hari? 3 hari 3 malam, 72 jam. Pas 72 jam sudah batal mengusapnya. Paham di sini? Nah, ini. Jadi 3 perkara yang membatalkan mengusap. Yang pertama, seluruh perkara yang mewajibkan mandi. Yang kedua, terlihat area yang wajib untuk dibasuh, yang seharusnya ditutup dia buka. Atau koyak misalnya, nampak koyak bolong sepatunya sehingga terlihat kulit kaki, sudah batal. Kemudian yang ketiga, atau masa mengusap selesai, berakhir. As-su'alul 20, kemudian soal yang ke-20. Hal yajuzul mashu ala ghairil khuffain? Hal yajuzul mashu ala ghairil khuffaini? Apakah boleh mengusap selain sepatu? Apakah boleh mengusap selain sepatu? Naam, jawabannya adalah boleh. Yajuzul mashu alal jabirati, boleh mengusap jabirah, mengusap atas perban. Jabirah itu perban. Wahia akhsyabun aw khiraqun turbatu alal kasri awil jurhi. Jabirah adalah akhsyabun, kayu, khiraqun atau kain, turbatu yang diikat, dilingkar, alal kasri di atas
di atas tubuh yang rusak, awil jurhi atau luka. Bahasa kita apa? Perban. Perban. Jadi perban boleh diusap, sama seperti sepatu. Berarti berapa yang lewat ini sepatu dengan perban. Nanti ada lagi imamah, cuma di sini beliau tidak menyebutkan imamah karena ini untuk pemula, beliau tidak sebutkan masail-masail yang lain. Imamah juga boleh. Tahu imamah ya? Bahasa kita apa? Imamah sorban. Kata beliau, akhbirni an hukmil mashi 'alaiha. Soal yang 21, as-su'alul hadi wal 20. Soal yang 21, akhbirni an hukmil mashi 'alaiha. Kabarkan kepadaku hukum mengusap jabirah. Mengusap apa? Jabirah, perban. Kata beliau, in wada'aha ala taharatin, yaitu boleh diusap ini perban ini in wada'aha, jika dia taruh atau letakkan perban tadi ala taharatin, dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dia sudah bersuci. Ala taharatin, dia sudah bersuci, artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Walam tatajawaz mahallal hajah, dan perban tadi tidak melewati mahallal hajati, area yang dibutuhkan untuk diperban. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa? Untuk perban boleh diusap, dia pakai perban itu dalam keadaan dia suci dari hadas. Dia dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, sama seperti khuf, sepatu. Kemudian syarat yang kedua, tidak melewati area yang dibutuhkan untuk diperban. Jadi kalau lewat dari itu, kadar yang lewat dari itu tidak boleh diusap. Paham ini? Nah, misalnya luka bagian sini, luka kecil, tapi diperban sampai kamar. Karena kalau luka kecil di sini bolong tuh, cukup di situ saja perban, ya kan? Tidak apa-apa lebih sedikit untuk karena kebutuhan, ya kan? Supaya tidak harus pas sama dengan luka. Artinya sesuai dengan apa? Dilihat sama dokternya tuh, ini harus dilebihkan sedikit. Ya apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari yang dibutuhkan, harusnya diperban di sekitar sini, kemudian dia perban dari sini sampai ke siku. Ini berarti selebih. Apa yang lebih dari itu berarti harus dibasuh, tidak boleh diusap. Yang boleh diusap kadar yang untuk menutup luka tadi itu, dan selebihnya sedikit kadar yang dibutuhkan untuk apa? Menaruh apa namanya, perekat atau apa. Selebih dari itu tidak boleh. Ya, berarti kadar yang lebih itu dibikin apa? Ya harus dibasuh, harus dibasuh. Ghusala sahih, kata beliau, ghusala sahiha, dia basuh yang sahih. Wa masaha alal jarih, dan dia usap luka tadi itu, luka yang diperban. Paham di sini maksudnya? Kayak di sini maksud beliau ini, maksud beliau kalau tidak terpenuhi dua syarat ini,
berarti harus dibasuh. Ya kan? Harus dibasuh. Misalnya dia pakai perban dalam keadaan dia apa? Berhadas. Sudah batal wuduknya, atau dalam keadaan dia junub misalnya. Terus dia perban, luka perban, bisa dia usap. Kalau pas dia wuduk atau mandi tidak boleh. Harus kena air, harus dibasuh seperti biasa. Paham ini? Nah, lah Ustaz, tidak bisa dibasuh Ustaz. Mudarat kan? Luka tidak bisa kena air. Dokter bilang tidak boleh kena air ini. Apa yang dilakukan? Kalau tidak bisa kena air, tayamum. Kalau tidak bisa kena air berarti tayamum. Tidak bisa diusap, tidak boleh diusap. Kenapa? Karena waktu memakai perban tersebut dalam keadaan berhadas. Karena yang dibolehkan untuk mengusap adalah kalau dia gunakan jabirah tadi itu, perban, dalam keadaan dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Paham ya, Ari? Alhamdulillah. Pak Mukti bagaimana? Pak Mukti paham ya? Alhamdulillah. Kalau kemudian ini syarat pertama. Jadi syarat pertama kalau tidak terpenuhi, dia gunakan dalam keadaan dia berhadas, berarti harus dibasuh. Tidak bisa dibasuh misalnya ada mudarat, bisa bertambah parah lukanya, berarti harus tayamum. Bisa diusap? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia gunakan perban dalam keadaan dia berhadas. Sementara syarat untuk bisa diusap, dia harus di atas suci. Dia waktu menggunakan perban dia suci dari hadas besar dan kecil. Wuduknya belum batal atau dia tidak berjunub. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak boleh lewat dari area yang dibutuhkan untuk diperban. Kalau lewat dari situ berarti yang lewat ini harus dibasuh. Ya Ustaz, tidak boleh dicabut juga yang lewat dari yang dibutuhkan ya Ustaz. Karena DP kayu ini satu kali satu paket, mau gergaji tidak bisa Ustaz. Kan lewat misalnya ini luka, perbannya sampai sini ke sini. Nah, yang wajib apa? Harus dibuka, kemudian dibasuh itu kadar yang lebih dari yang dibutuhkan. Tidak bisa Ustaz, ini satu paket ini mau buka bahaya, berarti uzur. Bagaimana seperti ini? Berarti tayamum. Apa yang ditayamumkan? Kadar yang lebih tadi. Sementara kadar yang dibutuhkan untuk diperban sesuai syarat tadi. Kalau dia waktu menggunakan perban dalam keadaan dia suci, boleh dia usap. Itu saja usap. Selebihnya tayamum. Tayamum bagaimana Ustaz? Mau taruh air mau taruh tangan di situ? Bukan, tayamum seperti biasa. Jangan dipahami tayamum artinya itu yang disapu apa? Disapu akan apa? Tanah, bukan. Tayamum seperti biasa. Contoh berwuduk sudah, wuduk sudah kumur, basuh wajah, pas tangan ini masih sehat, sudah wajib dicuci kalau sehat, ya kan? Tiada uzur. Pas mau mencuci yang ini, membasuh yang ini, ada uzur tadi itu perban, ya kan? Nah, area yang sehat wajib dibasuh. Misalnya bagian sini, perbannya sini, ini wajib dibasuh, harus kena air. Terus area yang diperban, misalnya tadi contoh yang ada yang kadar yang dibutuhkan, ada yang kadar yang lebih. Kadar yang dibutuhkan, ya,
Kalau dia gunakan tadi perban dalam keadaan dia suci, berarti cukup dibasuh, kasih basah tangan sedikit, lempak, nah gitu basuh. Kadar yang lebih, ini tidak bisa dibasuh, ini lebih dari yang dibutuhkan, ini harus dibasuh, sementara tidak bisa dibasuh, ya kan? Sudah satu paket ini tidak bisa dilepas. Gipsun, pakai gips misalnya itu apa bahasa apa itu? Gipsun apa? Gips. Tidak bisa, berarti tayamum. Begitu tidak bisa dibasuh, udzur, berarti saya tayamum. Niat tayamum ini untuk yang tadi itu. Tayamum biasa, tangan begitu. Sudah lewat bab tayamum tuh. Tayamum ya tayamum. Bukan area itu yang taruh tanah, bukan. Tayamum seperti biasa, tayamum. Wajar. Oke. Gimana Ari? Mudah insyaallah. Jangan anggap susah ini. Tayyib. Pak Mum dipaham insyaallah. Alhamdulillah. Pelan-pelan saja insyaallah. Kata beliau, in wada'aha, terang baca ulang. Tadi saya kasih contoh, mulai jelas ada gambarannya. In wada'aha ala taharatin. Nah, in wada'aha ala taharatin, syarat yang pertama boleh dia usap tadi perban kalau dia pakai perban dalam keadaan dia suci dari hadas besar dan kecil. Ala taharah. Syarat yang kedua, tidak melewati area yang dibutuhkan, area uzur luka tadi yang dibungkus, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih sudah saya jelaskan tadi, berarti tayamum, ditayamumkan yang area yang lebih, area yang apa namanya, yang luka tadi itu yang dibutuhkan untuk diperban. Tadi syaratnya, kalau dia suci, dalam keadaan dia suci berarti usap. Kalau dalam keadaan dia waktu menggunakan perban dalam keadaan dia berhadas, berarti tayamum dua-dua. Tidak bisa dibasuh. Kan syarat membasuh dia gunakan perban dalam keadaan dia suci. Ya Allah. Baik, lanjut. Wa in tajawazat wa khifad dararu binaz'iha wajaba ma'al mashi at-tayammumu lizaidi. Ini maksud perkataan beliau. Wa in tajawazat, kalau perban tadi itu lebih dari yang dibutuhkan, lebih dari luka yang harusnya dibutuhkan lebih misalnya. Wa khifad dararu binaz'iha, sementara takut wa khifad dararu, dikhawatirkan terjadi mudarat binaz'iha, kalau dilepas yang lebih tadi itu. Kan harus dibasuh, yang lebihnya tuh harus dilepas kemudian dibasuh. Ternyata tidak bisa, udzur. Kalau dilepas mudarat, bisa DP luka mau tak kupas, mau tak tambah, ini bahaya. Wajib ma'al mashi, maka solusinya wajib ma'al mashi disertai dengan mengusap at-tayammumu, dengan tayamum. Wajib untuk ditayamumkan lizaid, area yang lebih tadi. Ma'al mashi disertai mengusap. Jadi yang diusap tadi area yang dibutuhkan. Selebihnya ditayamumkan. Kalau ada tidak bisa dicabut misalnya, tidak bisa dilepas untuk bisa dibasuh, ya sudah tayamum. Paham di sini? Jadi di mazhab Hambali, di mazhab Hambali ada yang namanya apa ini, digabung antara membasuh, mengusap, mentayamum di satu anggota wudu, itu ada terjadi. Di mazhab Hambali boleh. Antum belum belajar mazhab yang lain lagi.
Walaupun agak susah, berusaha belajar. Kalau so lewat antum paham ini, antum baca kitab para ulama paham. Tapi ini antum tidak paham, sampai hari kiamat antum tidak paham itu kitab-kitab para ulama, antum baca cuma baca orang itu apa? Hah? Baik. Wa in wada'aha ala ghairi taharatin ghasala sahiha wa tayammam bila mashin atau wa tayammama bila mashin tajawazat amla. Wa in wada'aha ala ghairi taharatin, jika dia menggunakan atau meletakkan perban tadi ala ghairi taharatin dalam keadaan dia tidak suci, berhadas maksudnya. Ghasala sahiha, maka yang sahih, area yang sahih, yang sehat, tidak luka tadi itu wajib untuk dibasuh. Wa tayammam bila mashin, maka dan bertayamum tanpa diusap. Jadi kalau dia pakai perban tanpa suci, artinya dia dalam keadaan berhadas, maka area yang wajib dibasuh yang area yang sehat tetap dibasuh. Yang terbungkus tadi terperban ditayamumkan bila mashin, tidak boleh diusap. Kenapa? Karena syarat mengusap harus di atas suci waktu dia gunakan tadi perban. Tajawazat amla, baik lewat dari kadar yang dibutuhkan untuk diperban atau tidak, sama saja. Paham ini? Paham Pak Mugni? Alhamdulillah. Bagaimana? So boleh bermain bola? Hah? Sudah? So paham? Insyaallah. Nanti antum baca-baca. Kalau sampai di rumah ulang-ulang, perhatikan lagi insyaallah. Taib, babu nawaqidil wudu'i. Agak susah bab tayamum, agak susah dia. Rincian bab apa? Tayamum, mengusap dan seterusnya agak susah. Babu nawaqidil wudu'i, kemudian pembahasan berikutnya bab pembatal wudu. Bab perkara yang membatalkan wudu. Ini wajib kita ketahui. Kalau tidak ditahu perkara yang membatalkan wudu, ini bisa jadi kita lakukan salah satu atau duanya atau tiganya dari pembatal ini, maka wudu kita batal. Batal wudu, solat tidak sah, jadi berbahaya. Harus kita tahu apa saja pembatal wudu. Kam nawaqidul wudu'i, berapa pembatal wudu? As-su'alu ats-tsaniya wal 20, soal yang ke-22. Al-jawabu nawaqidul wudu'i tsamaniyatun. Perkara yang membatalkan wudu ada 8. Wahia adalah al-khariju minas sabilain, qalilan kana au katsiran, tahiran am au najisan. Yang pertama al-kharij, seluruh yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan. Apa yang dimaksud dengan dua jalan ini? Qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Jadi semua yang keluar dari qubul dan dubur membatalkan wudu. Qalilan kana au katsiran, baik banyak atau sedikit. Tahiran au najisan, baik yang suci ataupun yang najis. Jadi semua yang keluar apa saja, yang suci batal juga. Apa contohnya yang keluar dari dua kubul, dari dua jalan ini yang membatalkan wudu, yang suci dari benda yang suci? Contohnya mani. Keluar mani batal wudu. Contohnya lagi benda yang suci apa?
Batu misalnya, batu. Orang misalnya ada penyakit apa? Batu ginjal misalnya. Terus keluar batu dari kemaluannya. Tidak ada kincing keluar apa, cuma batu tok. Wudunya batal atau tidak ini? Batal. Padahal batu suci. Keluar kayu misalnya ya. Ketelan kayu misalnya atau plastik, akhirnya keluar misalnya dari dubur atau dubur, batal wudunya. Jadi umum, banyak sedikit yang najis yang suci membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, cacing keluar, cacing misalnya keluar cacing dari apa? Dubur misalnya, batal wudu? Batal. Wa khurujun najasati min baqiyatil badan. Yang kedua dari yang membatalkan wudu adalah keluarnya najis min baqiyatil badani, dari anggota tubuh yang lain, dari selain kubul dan dubur, selain dua jalan, selain kubul dan dubur. Misalnya keluar lewat hidung, lewat mata, lewat telinga, atau lewat perut. Misalnya kalau perutnya bocor misalnya. Fa in kana al-khariju baulan aw gha'itan naqadha mutlaqan. Kemudian beliau rinci. Kata beliau, yang najis yang keluar dari anggota tubuh yang lain selain dua jalan ini. Artinya yang dua jalan tidak usah kita permasalahkan, itu sudah final. Ya kan, di nomor satu dia, nomor satu. Semua yang keluar dari dua jalan ini batal. Nah, yang kedua ini yang keluar dari selain itu, telinga, hidung atau apa, perut, dari benda yang najis. Benda yang najis yang ada di tubuh kita ini apa misalnya? Darah najis. Apalagi yang najis? Nanah. Apalagi yang najis? Muntah najis. Kata beliau, fa in kana al-khariju baulan aw gha'itan naqadha mutlaqan. Kalau yang keluar tersebut adalah baulan, kencing, au gha'itan atau tai. Itu bahasa kita sudah, terjemahan kita saja kita paham biar Indonesia secara umum. Gha'itan atau tai, naqadha mutlaqan, maka batal secara mutlak. Maksudnya secara mutlak apa? Sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Jadi kalau keluar lewat telinga misalnya, atau lewat mulut apa, tai misalnya, kincing, atau lewat perut, batal wudunya? Batal. Sudah kita tidak bahas dua jalan, dua jalan sudah lewat itu. Sedikit ataupun banyak batal wudunya. Wa in kana ghairahuma, kalau selain dari kincing dan tai ini, kadami seperti darah, wal qai'i seperti apa? Muntah, naqadha in kathura inda kulli ahadin bihasabi nafsihi. Naqadha maka batal. In kathura kalau volumenya banyak. Kalau banyak. Paham ini? Kalau banyak. Berarti najis yang keluar dari anggota tubuh yang lain selain dua jalan ini, ada berapa macam kan benda najis. Kalau najisnya berupa kincing dan tai, batal secara mutlak. Kalau najisnya selain itu darah, nanah, muntah, maka yang dilihat adalah banyak. Kalau volumenya banyak, kadarnya banyak, batal. Kalau sedikit, tidak batal. Keluar darah misalnya sedikit,
Batal wudu? Tidak. Banyak? Batal. Donor darah Ustaz? Batal, jelas. Donor darah banyak yang keluar itu. Wudunya batal. Muntah keluar, dilihat kalau muntahnya sedikit tidak batal. Muntahnya banyak batal. Nah, ini sedikit banyak ini bagaimana Ustaz? Sedikit banyak ini bagaimana? Kata beliau, inda kulli ahadin bihasabi nafsihi. Penentuan banyak dan sedikit inda kulli ahadin, menurut setiap orang. Bihasabi nafsihi, setiap orang sesuai dengan dirinya, maksudnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Kalau dia lihat banyak ini berarti wudunya batal. Dia lihat sedikit, wudunya tidak batal. Paham di sini? Ikhwan? Karena tidak ada penentuan dari syariat tentang ukuran banyak seperti apa yang membatalkan, sedikit yang tidak membatalkan seperti ada. Sehingga kalau tidak ada penentuan dari syariat, kembali ke mana? Kembali ke bahasa. Taib. Kembali ke uruf dulu, nanti terakhir bahasa. Secara uruf bagaimana? Nah, yang mengatakan ini seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas. Ma fahusha fi nafsihi, kadar najis disebut banyak atau sedikit adalah ma fahusha fi nafsihi, yaitu seseorang melihat itu banyak. Kalau dia lihat banyak ya sudah berarti banyak. Kalau dia lihat sedikit berarti sedikit gitu. Jadi kalau keluar darah muntah banyak itu banyak batal, antum wudu lagi. Lihat sedikit berarti tidak batal. Paham di sini ikhwan? Nah, alhamdulillah. Itu yang kedua. Jadi benda najis atau sesuatu yang najis yang keluar dari tubuh selain dua jalan, dan juga selain kincing dan tai, dan juga kadarnya banyak, berarti sedikit tidak batal. Atsani, yang ketiga, wa zawalul aqli bi jununin aw taghtiyatuhu bi nahwi naumin ma lam yakun yasiran urfan min jalisin mutamakkinin aw qa'imin. Wa zawalul aqli bijununin, hilangnya akal sebab gila. Hilangnya akal bijununin, karena gila. Au taghtiyatuhu, atau tertutupnya akal. Binahwi naumin, seperti tidur. Binahwi naumin, seperti tidur. Malam yakun yasiron, selama tidurnya itu tidak sedikit. Urfan, secara uruf. Artinya tidurnya tidak sedikit secara uruf. Min jalisin, dari orang yang duduk mutamakkinin. Jalisin mutamakkinin, duduk yang kokoh, yang mantap. Bukan duduk bersandar maksudnya. Kalau duduk bersandar tidak masuk di sini berarti. Yang dimaksud duduk mutamakin, duduk kokoh, duduk sendirinya, duduk. Nah, kalau antum duduk bersandar bukan duduk itu. Bukan duduk mutamakin namanya. Au qa'imin, atau berdiri. Sama, berdiri yang mutamakin maksudnya, bukan berdiri sambil bersandar. Nah itu. Di sini beliau membagi bahwa sesuatu yang menyebabkan akal itu hilang ada dua, ada yang menyebabkan hilang akal, ada yang akal tidak hilang tapi tertutup. Gila itu akal hilang tidak hilang. Kalau tidur hilang
Tidak, dia tetap orang berakal, cuma dia tertutup, akalnya tertutup oleh tidur itu. Kalau hilang berarti gila, hilang, tercabut sudah. Tertutup akal ini seperti apa selain tidur? Pingsan bukan hilang akal tapi tertutup. Buktinya apa? Orang pingsan tidak boleh kita kan orang gila. Begitu tidur orang gila, so hilang DP akal, bukan. Dia bukan orang gila. Akalnya tertutup. Orang pingsan juga akalnya tertutup. Begitu juga orang mabuk. Mabuk juga akalnya tertutup. Kalau gila berarti hilang sudah. Jadi dua-duanya ini, baik hilang akal atau tertutup akal, adalah membatalkan wudu. Pingsan batal, gila batal, mabuk batal, tidur batal. Tapi ingat, ada pengecualian tidur. Tidur ada pengecualian. Malam yakun yasiron urfan, selama tidurnya itu tidak sedikit. Dari orang yang duduk mutamakin atau berdiri. Artinya apa ini, ikhwan? Jadi artinya dikecualikan orang yang tidurnya sedikit, duduk atau berdiri, tidak membatalkan. Duduk mutamakin, dia tidak bersandar, kemudian tertidur. Sebentar tertidurnya, setelah itu terbangun, batal wudunya? Tidak batal. Atau sementara berdiri dia mutamakin, bukan bersandar, berdiri ya. Tertidur, habis itu terbangun, batal wudunya? Tidak, kalau tidurnya sedikit, artinya cuma sebentar. Kalau tidurnya setengah jam, Ustaz, ya jelas setengah jam, masa sebentar, sedikit. Setengah jam ya sudah. Tidurnya sedikit. Dikecualikan, tidur ini yang dikecualikan, tidur sedikit dari orang yang duduk atau orang yang berdiri. Itu wudunya tidak batal. Selain ini batal. Artinya orang yang duduk kalau tidurnya banyak batal. Maksudnya tidur banyak ini bagaimana, Ustaz? Tidur lama. Antum tahu lah, tidur sedikit. Misalnya antum duduk di kajian sini atau duduk dengar khutbah, karena DP khotib ngolar-ngalar apa yang dia cerita tidak jelas. Ya kan? Akhirnya antum ngantuk, tidur. Bukan cuma ngantuk, tidur sampai ngorok. Tidur. Terbangun. Batal wudunya? Tidak. Dan tidurnya cuma sebentar. Atau sementara sholat lantaran ngantuk tidur. Tidur memang. Antum tahu tidur kan? Tidur ya tidur. Hilang sudah, tidak ingat apa-apa. Kalau masih dia dengar-dengar, Ustaz, itu bukan tidur, itu mengantuk itu. Paham di sini? Dia ada baba duduk, Ustaz, tapi tidur dia masih baba dengar. Oh, bukan tidur, itu mengantuk. Mengantuk itu kan ada tingkatan tuh. Ada masih yang buka mata, ada yang coba tutup mata, tapi masih dengar orang bercerita, masih dengar ada suara-suara, itu mengantuk, itu bukan tidur. Tidur selesai, tidur sudah tidur. So paham kita tidur sudah, so tidak mendengar apa-apa. Kalau sedikit tidak batal dari orang yang duduk dan berdiri. Selain ini, kalau dia duduk atau berdiri tidurnya banyak, lama, maksudnya batal. Kalau dia tidak berdiri atau tidak duduk, bersandar, duduk sambil bersandar, tidurnya sedikit, batal. Karena dia duduknya bersandar. Tidak mutamakin. Mutamakin itu duduk tanpa bersandar kemana. Duduk.
Paham di sini? Berbaring Ustaz. Berbaring dia Ustaz, tapi cuma sebentar Ustaz tidurnya. Tidak lama sekali, habis terbangun. Batal? Batal, walaupun sedikit karena dalam keadaan apa? Berbaring. Jadi yang dikecualikan tidak batal wudu tidur sedikit dari orang yang duduk atau orang yang berdiri mutamakin. Berdiri ya, duduk dan berdiri yang mutamakin. Paham di sini? Gampang atau susah ini? Gampang, alhamdulillah, gampang. Lanjut kajian kalau begini. Lanjut. Hilangnya akal, yang ketiga ini hilangnya akal atau tertutup. Yang keempat, wa massu farjil adamiyyi qubulan au duburan bil yadi bila hailin. Menyentuh kemaluan manusia. Kubulan baik kubul au duburon atau dubur bil yadi dengan tangan. Bila hailin tanpa pembatas. Hail pembatas. Menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia, dubur atau kubul dengan tangan tanpa pembatas, wuduknya batal. Paham ini? Berarti kalau dia sentuh, taib kita pengecualiannya. Kalau dia sentuh selain kemaluan, misalnya cuma apa? Selain dubur, misalnya kemaluan dan dubur. Kemaluan bahasa Arab al-farj itu mencakup apa? Kubul dan dubur. Kemaluan depan dan belakang kurubu dubur. Nah, jadi kalau dia sentuh selain ini batal tidak? Tidak batal. Tidak batal. Pipi pantat misalnya. Kemaluan yang dia pegang cuma bagian apa? Tempat tumbuhnya apa? Bulu misalnya. Tidak batal. Batal itu kalau DP batang yang dia pegang kalau untuk laki-laki. Atau DP apa? Telur. Masuk itu. Testis. Untuk perempuan Ustaz, untuk perempuan itu bagian apa? Kalau dia duduk jongkok tak buka, itu. Kalau dia pegang area itu batal. Kalau bagian pipi kiri kanan tidak. Paham di sini? Nah, ini harus dijelaskan supaya paham hukumnya. Paham ya? Kalau dubur apa yang membatalkan yang dipegang? Tempat keluarnya apa? Area tai itu. Kalau yang pipi kiri kanan tidak. Ini bahaya ini kalau salah paham ini. Setiap bakar pantat ini batal wudu. Tidak. Kecuali di bagian apa? Lubang itu maksudnya. Paham ini? Ikhwan? Jadi menyentuh kemaluan. Berarti selain kemaluan tidak batal. Manusia, kemaluan manusia berarti selain kemaluan manusia tidak batal. Sentuh kemaluan apa? Kambing. Iseng-iseng pegang DP telur. Atau DP apa? DP untuk perempuan DP betina misalnya pegang DP kemaluan, batal? Tidak batal. Ini kemaluan manusia. Paham di sini ikhwan? Bil yad dengan tangan. Berarti kalau dia sentuh dengan anggota tubuh yang lain tidak batal. Pakai siku misalnya. Batal? Tidak batal. Pakai kaki tidak batal juga. Yang membatalkan pakai tangan. Tangan yang mana? Dari ujung ini kuku sampai ini, sampai ku namanya kemarin. Ku tempat apa ini? Apa ku ini? Tulang yang tumbuh di sisi kiri kanan bawah tangan itu. Ku namanya. Baik bagian antum sentuh bagian apa?
bagian dalam tangan, apa namanya ini, perut tangan atau punggung tangan atau sisi tangan atau kuku, sentuh dengan kuku juga batal. Hah? Sampai sini. Berarti kalau antum sentuh kemaluan dubur dengan pergelangan, dengan apa ini namanya ini, siku atau yang lewat dari ku ini, di sini antum sentuh, batangnya misalnya kena di situ, batal? Tidak. Bil yad, dengan tangan. Bila hailin, kemudian yang berikutnya tanpa pembatas. Berarti kalau pakai pembatas tidak batal. Langsung, maksudnya kulit dengan kulit, kuli dengan kuli, bahasa orang. Kulit tangan dengan kemaluan, kubul atau dubur, batal wudu. Baik. Paham ikhwan? Kemudian yang keempat, kelima ya. Alhamdulillah masih saya sengaja supaya saya kira mengantuk. Kalau bilang iyo yang keempat bahwa dia berarti mengantuk semua. Yang kelima, walam sudzakari basyaratal untha wal untha basyaratal zakari bisyahwatin walau kanal malmusu mayyitan au ajuzan au mahraman. Pembatal yang kelima, lamsud zakar, lelaki menyentuh basyaratal untha, kulit perempuan, menyentuh kulit, tersentuh kulit. Berarti di sini tidak pakai pembatas ini. Menyentuh lawan jenis, laki-laki nyentuh perempuan, sebaliknya perempuan nyentuh laki-laki, kulit dengan kulit, tidak pakai pembatas. Baik pakai tangan, ini yang kelima ini, baik pakai tangan atau tidak pakai tangan, anggota tubuh yang lain. Tangan, kaki misalnya, bahu belakang, baku sontong ke sana sengaja. Wal untha basyaratat dzakar, begitu juga wanita menyentuh kulit laki-laki secara langsung, bisyahwatin, disertai syahwat, maka wudunya batal. Kalau tidak pakai syahwat tidak batal. Antum menyentuh istri antum, kalau nyentuh istri orang Ustaz, ya kalau tidak pakai syahwat ya tidak batal. Cuma antum dapat dosa kalau sengaja. Ya kan, nyentuh yang bukan mahram. Istri saja kalau kita sentuh pakai syahwat batal, apalagi yang lain. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Ya, sekedar baku sentuh, pegang, tidak. Demikian juga sebaliknya, istri pegang suami. Paham di sini? Nah, kalau sesama jenis ini pakai syahwat yang batal. Kalau sesama jenis batal? Tidak. Ini yang dimaksud laki-laki perempuan, perempuan ke laki-laki. Kalau sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan saling sentuh batal. Kalau pakai syahwat dia, ada kelainan misalnya tuh. Atau tahu sama pikir begitu. Dia kira perempuan padahal laki-laki. Ini perempuan, dia kira tadi laki-laki padahal perempuan. Atau sebaliknya, laki-laki dia kira perempuan padahal laki-laki. Misalnya gondrong tuh, terus kulit mulus apa, padahal laki-laki. Tapi disertai syahwat, batal atau tidak? Tidak batal. Yang membatalkan lawan jenis, sesama jenis tidak masuk. Sesama jenis antum pegang laki pakai syahwat tidak batal. Beda jenis. Beda jenis apa? Sesama jenis. Yang membatalkan kalau beda jenis. Tapi paham di sana ikhwan? Tapi kalau pakai syahwat dia ya dosa lah. Sama jenis kok pakai syahwat, dosa, dapat dosa, tapi tidak batal wuduknya.
Walau kanal malmusu mayitan, walaupun yang disentuh tadi malmus. Isim apa ini malmus ini? Isim maf'ul, malmus, maf'ul. Yang disentuh. Kalau yang menyentuh lamis. Lamisun orang yang menyentuh, malmusun yang disentuh. So, sampai di mana sorofnya Pak Mugni? Hah? Kelar ya? Diulang lagi. Sampai apa? Hafal, baru praktek-praktek ditanya ini apa begitu supaya bisa ini teman-teman ini. Malmus isim maf'ul. Walaupun yang disentuh mayitan adalah orang yang sudah mati, mayat. Au ajuzan atau nenek yang sudah orang wanita yang sudah tua, ajuz bahasa orang ini. Mana NTP ajuz? Bahasa Arab itu ajuz, wanita yang sudah tua. Bukan ajudan setan. Bahasa ajuz ajudan setan. Sebe setan besar. Ini plesetan. Yang betul sebe itu bahasa Arab itu. Syaibah artinya uban, orang yang beruban. Syaibatun kan uban, syaibun, orang yang sudah beruban. Syaibun, cuma di Indonesia ini anta jadi ente, syaiba jadi shebe, jadi sebe. Jadi sebe artinya orang yang so beruban, orang tua. Bahasa Arab itu. Ajuz juga bahasa Arab artinya wanita yang sudah tua. So itu belajar bahasa Arab. Ya, au mahroman atau mahram. Mahram artinya sesama mahram. Jadi sama saja walaupun yang disentuh itu mayat. Sentuh mayat beda jenis maksudnya. Beda jenis sama pakai syahwat. Kalau tidak pakai syahwat tidak batal. Ini beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sentuh batal walaupun tidak ada syahwat. Sesama beda jenis sentuh batal, sekedar sentuh batal. Kalau di mazhab Hambali tidak, sekedar sentuh tidak, kecuali pakai syahwat, disertai syahwat. Sama saja apa yang disentuh itu orang yang sudah mati atau yang sudah tua banget, wanita yang sudah tua renta, sama tetap batal juga kalau pakai syahwat. Au mahroman atau sesama mahram. Kalau pakai syahwat tetap batal. Taib. Kata beliau walam sudzakari basyaratal untha. Kata beliau yang kelima tadi, yang pembatal kelima ini, lelaki menyentuh kulit wanita atau wanita menyentuh kulit laki-laki. Berarti yang membatalkan di sini yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal. Antum sentuh maitua pakai syahwat. Siapa yang batal? Antum yang batal. Maitua istri tidak batal. Ini waktu dipegang Ustaz, istri juga kalau ada udah pesawat Ustaz tetap tidak batal. Paham di sini? Nah, yang membatalkan yang sengaja menyentuh pakai syahwat. Yang disentuh tadi tidak batal walaupun setelah itu muncul syahwat. Paham di sini? Kalau dua-duanya memang sengaja baku saling sentuh Ustaz, dua-duanya pakai syahwat Ustaz, ya batal dua-dua berarti. Sengaja bagus, memang sengaja mau saling baku sentuh disertai syahwat, ya dua-duanya batal berarti. Ini kondisi yang apa? Tidak dua-duanya, yang satu tidak ingin menyentuh, cuma dia yang disentuh. Tapi paham? Untuk umur yang hukum ini berlaku adalah umur 7 tahun ke atas.
manusia yang 7 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau yang 7 tahun ke bawah tidak berlaku. Jadi kalau antum sentuh anak umur 5 tahun, 6 tahun pakai syahwat, ya tidak batal wudu antum. Anak perempuan misalnya yang beda jenis, pakai syahwat tetap tidak batal, tapi dapat dosa antum. Dosa lain, kita tidak kita bahas dosa ini, bahasnya batal atau tidak. Kalau antum sentuh pakai syahwat anak yang masih umur 5-6 tahun, antum dapat dosa. Tidak boleh. Kecuali antum punya istri, bisa nikah sama anak yang umur 6 tahun? Dalam Islam bisa. Tayyib, paham di sini ikhwan? Lagi berapa menit lagi itu? Lagi 5 menit, tayyib. Selesai. Kemudian yang keenam, wa ghuslul mayyiti aw ba'dhihi. Memandikan mayat atau sebagian dari mayat itu, atau bagian dari tubuhnya. Memandikan mayat atau bagian dari tubuhnya. Jadi memandikan mayat batal wudu, walaupun tidak menyentuh kemaluannya, walaupun tidak pakai syahwat. Antum mandikan mayat, niat mandikan mayat, batal sudah, wudu antum batal. Au ba'dhihi, sebagiannya misalnya mayatnya didapat cuma sepotong, misalnya kecelakaan atau tenggelam atau apa, antum dapat cuma bagian kaki misalnya, kemudian dimandikan ini sepotong ini bagian kakinya misalnya, tetap wajib dimandikan, kemudian dikafani, dikubur. Setelah antum mandikan, batal antum wudu. Ini yang dimaksud oleh beliau au ba'dhihi, atau sebagian dari mayat itu kalau dia terpotong. Kemudian as-sabi, yang ketujuh, wa aklu lahmil ibili walau ni'an. Makan daging onta walaupun ni'an, mentah. Ni'an itu daging mentah, tidak belum dimasak, belum di sate misalnya, dibakar. Walaupun mentahnya tetap batal wudu. Paham di sini ikhwan? Daging onta. As-samin, yang kedelapan, wariddatu anil Islam. Apa riddah? Murtad, wudu batal. Wal iyadu billahi ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari kemurtadan. Amin. Jangan sampai murtad. Ini bukan cuma wudu yang batal kalau murtad, ini semua amalan. Paham ini? Jangan sampai kafir ya ikhwan, akhwat sekalian. Jangan sampai kita menjadi kafir, keluar dari Islam. Paham ini? Baik kafir yang memang sengaja keluar dari Islam, pindah agama, atau melakukan pembatal keislaman. Ini juga penyebab kafir, keluar dari Islam. Mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok ajaran Islam, dibuat bahan candaan, sholat supaya orang tertawa ini kafir, keluar dari Islam, pembatal keislaman. Jadi dukun misalnya, jadi tukang sihir, somalas misalnya, ikut kajian lebih memilih jadi dukun. Datang orang ini lebih banyak dapat doi misalnya. Satu kali datang orang mau suruh langgu semua, atau mau suruh sihir, ini bahaya ini. Ini walaupun dia mengaku muslim, pakai songkok, naik haji misalnya, dukun, tetap kafir, murtad. Wal iyadu billah. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a illal mautu. Semua yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudu. Artinya membatalkan wudu. Seperti junub, wudu otomatis batal. Berhubungan, wudu otomatis batal. Kecuali kematian, meninggal, mati, wudu tidak batal. Alhamdulillah.
Jadi kalau antum sudah berwudu, kecelakaan, meninggal, wudu tidak batal. Tetap antum meninggal di atas bersuci, di atas toharo. Keutamaan apa ini? Menjaga wudu supaya kita ini selalu suci terus, insya Allah. Supaya wafat di atas kesucian, di atas suci. Baik ya akhwan, kita cukupkan. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari sebagian ikhwan dan akhwat. Kurang jelas mungkin penyampaian kita atau apa? Silahkan. Ya, silahkan Pak Ferry. Mengenai luka tadi ketika sudah berwudu, kemudian seperti tadi itu yang mungkin ada yang sudah mulai bicara yang bagian kanan. Iya. Maka dan yang harusnya kita tayamum, maka tayamum itu kita lakukan ketika kita melakukan atau kita selesaikan dulu urutan wudunya baru kita tayamum. Tayyib sementara. Pas ingin membasuh itu. Pas ingin baru tayamum. Tandanya Ustaz, Jangan nanti selesai semua baru antum tayamum, tidak. Atau setayamum dari awal duluan, tidak boleh. Tetap seperti biasa urutan, pakai urutan. Wudu kan harus sesuai urutan. Rukun wudu apa? Tertib. Jadi kapan antum tayamum? Ketika ingin membasuh yang anggota itu di situ. Setelah antum tayamum baru lanjut lagi basuh kaki, kepala kemudian. jadi ketika dua ini misalnya dua bagian itu berarti bukan tayamum besar. Ketika dua bagian harus bisa dua luka ya, di kaki, di tangan kemudian di kaki. Apakah dia perlu dua kali tayamum? Dua kali tayamum. Dua kali karena dua anggota wudu itu. Dua kali. Sesuai urutan. Sebelum wudu antum tayamum duluan tidak sah. Setelah wudu juga tidak sah karena berurutan tidak terpenuhi. Paham ya Pak Ferry? Siapa lagi? Ya. Pembahasan yang duduk tertidur walaupun sejenak, itu yang bersandar itu walaupun memakai tangan, apakah masuk jadi pembatal? Dia bersandar pakai tangan begini, masuk. Artinya batal. Itu masuk bersandar itu. Apalagi DP kaki satu kali dia angkat. Coba antum contohkan antum kaki. Angkat lagi satu. Begitu tidur. Duduknya begitu itu batal itu. Jadi duduk seperti biasa. Duduk biasa. Duduk begitu. Kalau duduknya bersandar begitu dia kakinya tangannya dia sandar juga batal karena bersandar. Itu bukan duduk mutamakin namanya. Jadi duduk tegak, duduk tegak tegak mutamakin namanya, itu duduk tanpa bersandar. Paham ya? Duduk biasa. Begini Ustaz, iya ini tidak bersandar ya. Duduk. Masuk sudah, bersandar itu. Bersandar. Masuk. Jadi yang dimaksud duduk biasa dia, tidak bersandar dengan tangan dengan apa, duduk biasa. Duduk, kemudian tertidur. Terbangun, tidak batal. Sedikit tidurnya sedikit tidak batal. Bagaimana? Tidak. Bersandar itu maksudnya dia bapangku agang. Artinya kalau tempat bersandar tidak ada, jatuh dia. Coba antum mau gini, tangan begini. Begini. Kalau tidak ada itu tangan, antum jatuh. Itu maksudnya itu duduk tidak mutamakin. Duduk mutamakin tanpa bersandar. Bersandar yang dimaksud kalau tidak ada tempat bersandar, baik dengan tangan atau dengan alat dengan
bantuan alat yang lain, atau di dinding atau pakai tangan. Kalau tidak ada itu berarti bisa jatuh antum. Berarti itu namanya duduk yang bersandar. Mutamakin artinya tidak duduk normal, antum tidak bersandar kemana-mana, tidak jatuh antum. Kalau tidak ada tempat bersandar jatuh berarti itu duduk bersandar namanya. Baik ya akhwan, kita baca. Ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana dengan orang yang sakit yang sedang menggunakan infus dan transfusi darah serta memakai popok karena sudah tidak bisa bangun dari pembaringan? Maksudnya apa ini maksudnya? Cara wuduknya mungkin ya. Tetap wuduk seperti biasa. Wuduk seperti biasa. Wuduknya seperti biasa. Wuduk seperti biasa gimana? Ya tetap harus kena air. Terus itu infusnya Ustaz tidak bisa kena air misalnya, bisa berbahaya, bisa tambah infeksi. Jangan. Untuk yang ada bagi area yang diinfus itu, jangan antum kasih kena. Kalau misalnya dokter bilang tidak boleh kena air. Yang lain area yang lain ini tetap harus kasih kena air. Untuk yang infus itu antum usap. Usap. Popok tidak bisa bangun dari pakai popok. Kalau untuk popok ini kalau dia bisa copot ketika ingin sholat, dia harus copot. Tidak boleh dia ada popok kemudian sholat, ada najis kan. Dia kalau sudah terkena najis popoknya dilepas popok sholat. Nanti habis sholat baru pakai lagi popok ulang. Jangan dia sementara sholat ada popok di situ. Popok kan ada najis di situ. Tidak bisa dilepas popok Ustaz. So stroke apa ya? Sudah. Bertakwa semampunya. Setiap boleh bangara, misalnya mau lepas tidak boleh. Sementara orang yang mau minta bantuan akan ini tidak ada. Sudah sholat saya. Sholat, wudhu juga tidak bisa, sholat saja langsung sholat. Langsung sholat Allahu Akbar. Bangara juga tidak bisa sholat. Kurang pakai isyarat tangan atau pakai mata. Paham ini? Kalau yang tidak bisa bakara, kalau masih bisa bakara harus sholat dia. Kalau masih bisa ruku, sujud ya harus sujud. Ini di pembahasan sholat ini. Insya Allah mau lewat orang di pembahasan sholat. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan orang melanjutkan kajian kitab ini bertahap. Iya Pak Mugni. Ada yang lain? Kalau apa? Kemauan pasangan tapi bukan dengan tangan. Menyentuh kemaluan orang lain, arti orang lain lah, biar bukan pasangan, artinya umum supaya tidak khusus ini barang ini. Menyentuh kemaluan orang lain, laki-laki atau perempuan, secara langsung batal atau tidak? Pakai tangan? Kalau pakai tangan ya batal, sudah. Tidak pakai tangan, misalnya pakai siku atau pakai waliyadzubillah, pakai belakang atau anggota tubuh yang lain. Bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Coba Pak Yanto. Batal atau tidak?
Tapi yang dia sentuh kemaluan, cuma tidak pakai tangan. Kalau pakai tangan final, batal, ya kan? Nah, baik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, atau kemaluan anak kecil juga batal. Ya, bakal cewek anak kecil batal wudu. Kalau pegang DP kemaluan, dubur batal, kubur batal, sahwat tidak sahwat batal juga. Selain kemaluan, kulit berbeda jenis, ya kan? Nah, ini harus pakai apa supaya batal? Pakai sahwat. Selesai. Paham di sini? Atau kalau paham itu yang kita sudah jelaskan tadi, insya Allah paham. Jadi memegang kemaluan orang lain, memegang kemaluan orang lain selain pakai tangan, tubuh yang lain, batal? Tidak. Tidak batal. Kalau pakai syahwat batal. Paham ya? Selain tangan. Sontong dengan kaki. Atau pakai punggung misalnya. Itu tidak batal insyaallah. Kecuali pakai syahwat. Taib, kalau antum paham kaidah yang tadi yang kita sebutkan, insyaallah. Ini bagus antum pertanyaan, bagus. Pertanyaan itu bagus. Iya kan, menambah lebih paham apa yang kita sudah jelaskan tadi itu, poin-poin. Jadi bukan yang dilihat kemaluan atau tidak ini. Kalau selain tangan, yang dilihat syahwat atau tidak. Cuma apa dapat dosa atau tidak ya dilihat. Kalau yang halal ya tidak dapat dosa. Kalau yang haram dapat dosa. Misalnya kemaluan orang lain yang tidak halal ya dosa. Cuma tidak batal wudu kalau tanpa syahwat. Kalau pakai syahwat batal. Paham ya ikhwan? Nah, alhamdulillah. Baik ya ikhwan, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita dan melipat gandakannya. Mudah-mudahan juga kita masih dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.